Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farah Putri Prabowo dengan NIM A011212 dari kelas TPFA Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah pengendalian persediaan yang diampu oleh Bapak Alfani Risma Nugroho. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengantar, fungsi, dan juga tujuan dari persediaan. Tujuan persediaan itu ada 4. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, memperlancar proses produksi. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan persediaan atau bisa kita sebut juga dengan stock out. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menghadapi fluktuasi harga. Konsep dasar pemesanan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan pemesanan. Yang kedua adalah jumlah yang harus dipesan atau kapan kita dapat memesan ulang kembali atau bisa kita sebut juga dengan repeat order. Nah, setelah ini kita akan mulai membahas secara terperinci. Nah, kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk kita melakukan proses pemesanan? Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah reorder point atau bisa kita sebut juga dengan ROP. Nah, reorder point, penjabarannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Yang kedua, jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Yang ketiga, ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Dan yang terakhir, perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Berikut adalah grafik dari reorder point. LT adalah lead time atau waktu tunggu hingga barang pesanan tersebut sampai ke gudang. Diperhatikan grafiknya ya teman-teman. Yang kedua adalah periodic review approach atau PRA. Periodic review approach, penjabarannya dibagi menjadi 4 juga ya. Yang pertama, jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Yang kedua, pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Dan yang terakhir, cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Berikut adalah rumus dari periodic review approach. Q sama dengan TPM min P min CSP plus PLT dengan keterangan Q adalah jumlah pemesanan persediaan kembali, TPM adalah tingkat persediaan maksimal, P adalah persediaan yang ada sekarang, CSP adalah jumlah yang sedang dipesan, dan PLT adalah permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Berikut adalah grafik dari periodic review approach, yaitu A mewakili persediaan yang dimiliki, B adalah jumlah pemesanan, dan C adalah stock out. Kedua pendekatan tersebut memiliki beberapa resiko. Yang pertama adalah stock out terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah stok persediaan. Yang kedua, stock out akan terjadi apabila pesanan diterima melebihi dari batas waktu lead time. Yang terakhir adalah material requirement planning approach. Sistem tersebut dirancang khusus untuk mengatasi permintaan secara bergelombang. Nah, itu dia penjabaran dari materi yang pertama. Selanjutnya, kita akan mulai materi yang kedua ya teman-teman. Jangan lupa disimak. Materi yang kedua adalah biaya persediaan. Biaya persediaan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah biaya pemesanan. Biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan barang atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin besar juga biaya pemesanan. Yang kedua adalah biaya penyimpanan atau carrying cost or holding cost. Biaya penyimpanan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya modal, opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan, gedung, dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan.
Yang kedua adalah biaya simpan. Biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Yang terakhir, biaya risiko, biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik dan resiko kehilangan. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan, dan sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, semakin kecil biaya penyimpanan. Berikut adalah grafik dari biaya penyimpanan itu sendiri. Dilihat ya teman-teman. Yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan. Sering terjadi apabila barang yang kita butuhkan untuk proses produksi tidak tersedia di gudang. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi 1. Biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Biaya ini sangat sulit dihitung. 2. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, dan yang terakhir, biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas terjadi apabila perubahan dalam kapasitas produksi. Nah, perubahan kapasitas produksi biasanya diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi itu sendiri biasanya mempengaruhi adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, pelatihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover cost. Dan yang terakhir, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Nah, materi hari ini sudah cukup ya teman-teman. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. See you next time.